يا ربي المصطفى من مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد صادق الأفعال والقلب. محمد خاتم للرسل كل Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. mudah-mudahan ilmu kita manfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, sebelum mulai saya minta izin untuk ziyadah Fatihah. Hari ini jam 4 setelah wafat adik daripada ibu saya. Juga pada Ustaz Rahmat malam dia didatangi beliau, kita mengucapkan sahabat beliau. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau. Allahumma segala dosa salah dan khilaf beliau. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ats-tsalitsata 'asyrata. Maqalah yang ke-13 an Abdillah bin Mas'ud, dari Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai Imam Abdullah bin Mas'ud. Amin. Qala beliau ngomong, arba'atun minal khisali min zulmatil qalbi. Ada 4 perkara yang termasuk bisa menggelapkan hati kita. Qaswatul qalbi, kalau bahasa Quran, summa qasat qulubuhum. Qasat qulubuhum, keras hati, gelap hati, itu satu makna. Maksudnya ada apa aja perbuatan baik kagak gero aja mah. Ada orang mau muludan, ada orang mau nyantunin niatin, ya aja mah orang gero biasa baik. Orang ketarik sekali. Iya, kalau diikratin mana tuh doanya kan? Allah Akbar. Min kulli syarrin jariyatan wa gimana? Min kulli khairin lana. Iya, jalibah, menarik segala kebaikan. Dia mah kagak bisa ini. Dia mau ngelihat orang baik kan ngelihatnya dari sisi buruknya. Dia mah nyumbang kan pengen diomong doang. Nah itu orang udah apa namanya qasat qulub, hati. Ada orang sukses dikit nggak ngelihat syukurnya gimana? Nggak ngelihat syukur. Artinya nggak ngelihat syukurnya bagaimana? Dia mah nggak ngomong begini nih. Dia punya saudara sukses nggak ngomong alhamdulillah saudara gua pada sukses. Doain aja gua juga biar bisa pada kayak dia. Tuh nggak begitu cuma, dia mah sukses nggak kelompokan doang ya. Sukses kelompokan. Dia mah nggak ada kata syukur begitu. Nah itu qasat qulub. Dan juga dia mah nggak bisa melihat nggak tertarik untuk melakukan hal-hal baik. Susah. Udah dipentokin kanan, pentokin kiri, bisnis udah gagal mulu. Kerja ditolak lagi, kontraknya udah diperpanjang, nggak ngaca diri. Apa gua bisa begini? Apa yang salah? Nggak bisa begitu dia hatinya. Emang orang kalau udah demen kali mau gua, gitu bahasanya cuma. Iya, nggak nanya dalam hati begitu. Orang mana nanya dalam hati, apa kira-kira yang salah dari saya? Oh, usaha ini. Yang kurang dari produknya apa? Oh, kalau dari kinerjanya apa? Yang kurang dari saya apa? Yang salah dari saya? Apa yang bisa saya perbaiki? Itu enggak begitu cuma. Dia mau egonya tinggi. Nah, qasat qulub wa min zulmati qalbi, termasuk daripada kegelapan hati. Kan kalau orang mau begini ya, ada orang pengen pergi, ada orang pergi haji, hati pengen waktu pergi haji kayak dia, nabung dikit kerja aja nabung. Bahkan sekarang mah banyak banget ya kalangan. Dia mah nggak pengen begitu, dia mau lihat haji bayarin orang baik gitu, nyautinnya. Karena kita punya teman umroh, teman haji, alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan saya bisa kayak ente, ada yang berangkatin gitu. Kita mah kadang-kadang kalau orang-orang yang hatinya gelap, dia mah nggak bisa. Gitu, makanya al-iyadu billahi min dzalik. Semoga Allah menjauhi kita dari sifat kayak gitu. Iya, orang sukses dikit hatinya udah sakit aja cuma. Iya, Maria. Yang pertama, 4 perkara yang bisa bikin kita kayak begitu, banyak syurban. Perut yang terlalu kenyang, min ghairi mubalatin, tanpa ada ukuran. Mubalah, gak akan peduli, makan aja udah. Perut gak kenyangan.
Bihan kana asy-syab'u zaidan an thulutsayil hurri. Rasa kenyangnya itu melebihi dari sepertiga perutnya. Karena sepertiga itu air, sepertiga itu udara, sepertiga itu makanan. Dia lebih. Kalau bahasa orang dulu kemekaran ya. Kemengkaraan, melekeran. Iya. Makan besek sampai 3. Parah udah. Besek 3, berhenti di musola, udah jahanam. Katanya kalau di rumah kan ntar bini gue tahu. Jahanam. Wah, orang kalau udah perut kenyang, males ngapa-ngapain. Coba dah. Pagi habis sarapan, nggak ada aktivitas, tidur udah mau ngapain? Iya nggak? Bener kan? Kekenyangan. Karena kalau makannya bener kata Nabi, berhenti makan sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Kalau udah lapar banget baru makan, jangan balas dendam. Ya, saya rancam sepanci api sama jadi orang. Pancinya tinggal dikit. Ya, orang kalau makan kebanyakan gitu efeknya. Zulmatil qalbi, hati bisa gelap. Artinya apa? Udah malas ngapa-ngapain, boro-boro pengen baca Quran, perut kenyang mah. Iya kan? Boro-boro dia pengen ibadah, boro-boro dia pengen yang lain, sudah kemelekeran, kebangetan kenyang. Nah, itu yang membuat hati kita gelap. Wa huwa asy-syab'u syar'i, yang dimaksud di sini adalah asy-syab'u bukan cuman makanan yang berlebih, tapi berlebihan asy-syar'i dalam pandangan syariat. Apa aja kalau udah berlebihan nanti gelap. Bagian udah dibagiin dalam ilmu waris ngambil banyakan. Kemelekeran kalau bahasa orang makan mah. Bagiannya cuma 2/3, ya ambil setengah. Kemelekeran, efeknya banyak banget. Ya emang gaji udah 10 juta, udah tenang aja, gaji 10 juta juga anteng. Ngeliat yang 15 pengen, akhirnya berasa kerusuk. Apa beje lakuin, gak ngeliat halal haramnya. Yang penting bentukan duit be. Jahanam, keren orang. Akhirnya menerima nasihat susah. Mengambil hikmah baik dari fakta hidup gak bisa. Kejadian begini, kejadian begitu, kejadian motor hilang, kejadian ketipu, kejadian dapur ambrol, gak dilihat, gak dijadiin ibrah. Bahkan kafabil mauti wa'izo, kematian adalah nasihat buat kita, jemaah maksiat terus. Padahal tuh temennya udah wafat, tuh yang tadinya bareng udah wafat sekarang. Artinya tadinya sama-sama hidup, sekarang wafat. Artinya kita yang hidup bakal nyusul dia. Artinya berhenti udah. Apalagi lebih udah. Mata udah nggak tapi awas. Ya nggak tidur udah susah guys. Tidur susah banget, telonjor, salah, pakai AC kedinginan, pakai kipas, masuk angin. Pakai kipas gebek, Jakarta, kontrol katanya. Udah susah. Diajak ke hotel, takut dingin ya kan. Di rumah gak susah banget kalau tidur. Nyamuk mulu. Orang gak menerima. Nah, itu namanya az-zaidan asy-syab'u syar'i, kenyang dalam pandangan syariat, terlalu berlebih. Orang kalau berlebihan kalau kita kan pandangan hidup kita begini bang. Lihat kok kalau punya duit banyak kayaknya enak banget gitu ya. Bener orang. Coba lihat orang yang duitnya banyak, hidupnya enak apa orang? Ya kan? Kita kongkol depan rumah atasnya jemuran. Orang apa kita? Orang kaya begitu mah ada kolam renangnya, tapi hidupnya tetap enggak. Banyak maksiatnya. Makanya pengen bikin di depan di perumahan yang tenang, nggak berisik, tetap aja begitu. Kita yang kontrakan, yang asal tetangga kedengeran, tidur pulas aja. Ajar subuh beberapa bangun, berarti kan pulas banget.
Ya jam sumur bangun. Ustaz udah ngomong bangun dari jam 4 lewat 10 udah mau bangun nih. Tetap ya orang bangun. Berarti kan udah pulas pada tidur ya. Ada orang di kontrakan. Nah, asyabu syar'i, baiklah. Itu kan jangan berlebihan. Takut sama Allah. Lihat Allah lihat kita terus 24 jam. Ngeri. Berlebihan buat apa? Kalau kita makan sendiri nggak kenyang kok. Habis itu suruh makan lagi nggak enak. Untuk apa banyak-banyak? Untuk pamer ke orang, ria kau itu mah. Ria ada ancamannya bagi Allah. Agar merasa status sosialnya lebih tinggi dibanding yang lain. Hukum dunia dong. Kalau begitu patokannya, maka orang-orang yang banyak uang itu banyak orang yang banyak pangkat yang punya tinggi itu adalah orang-orang yang terbaik. Enggak, orang terbaik, orang yang mampu memberikan manfaat. Banyak doang gak ada manfaatnya buat apa? Makanya kenapa ibadah 70 tahun kalah pahalanya sama ngaji sejam? Kenapa bisa begitu? Orang kalau ibadah 70 tahun pahalanya buat dia doang. Kalau ngaji sejam yang kagak tahu jadi tahu. Dia tahu satu, yang ngaji ada 10 orang pulang, anaknya dia bilangin, ntar lagi kongko ada temannya, dia bilangin, itu namanya nafir, manfaat. Dari satu jadi berapa puluh itu? Maka jika ada 70 tahun, ya agak ada apa-apanya dibanding ngaji. Maka ngaji. Tujuan ngaji buat apa? Bukan jadi kiai, bukan jadi ustaz, bukan jadi al-mukarram. Beng. Al-mukarram. Beng. Bukan. Biar ibadah benar. Sholat biar benar. Tujuan ibadah biar benar. Nah. Urusan dipanggil ustaz, itu urusan mulut orang. Beres ini mah, encer. Kalau pikirin yang begitu sholat ke Allah. Yang kedua, wasahbatul zalimin, nemenin orang zalim. Kata orang zalim itu banyak banget anak begitu. Iya, cuma ngaji minum teh doang. Ngaji minum teh doang mah. Baju bagi kerja mono, bisnis. Tidak, nih nongkrongnya di Kenangan. Kopinya 45.000, cuma tinggal minum doang, jangan beli dia bos. Padahal pernah ada. Udah jualan narkoba. Soalnya, orang-orang zalim baik. Lihat praktek-praktek kezaliman yang ada sekarang. Nauzubillah. Hampir divalidasi sama kita hal itu wajar. Hampir kita katakan validasi hal itu sangat wajar. Beda ikut. Coba datang 5 tahun lagi. Masih banyak. Masih Lomba-lomba kan ini. Merasa bangga. Padahal ar-rasyid wal murtasyid kulluhuma finnar. Orang yang menyogok dan menerima sogokan kedua-duanya masukkan. Jangan jegomannya, contoh kita mencontoh masyarakat. Jangan dicepet ya. Cari lagi sekali dah. Jangan udah dah. Lebih. Jangan mau dimanfaatin. Iya. Kita mengaji. Kemarin beberapa begitu. Masalah itu dah. Masalah. Kok bisa aja namanya nolak berapa susahnya? Satu lah. Iya. Ngapain bang? Timbang duit berjam tinggal mungkin satu bus manusia kita. Berapa? Selain tes nanya, kalau dia tahu berarti terima. Ya Allah, praktek kezaliman, lihat sekarang praktek kurang zalim bagaimana masyarakat masih banyak yang susah, korupsi triliunan. Alhamdulillah. Lihat tukang ojek hebat, tukang ojek mencari duit halal 200.000, 150, lihat keringatnya. Malaikat minta ampun buat dia. Kita kalau melihat orang kayak begitu, melihat yang main bil Mercy, padahal duitnya boleh juga kita hormati. Kenapa kita bisa berpola pikir begitu bangsa? Sohbatus zalimin menutup mata hati kita. Karena kita sering bergaul dengan orang-orang zalim.
Alhamdulillah sama alhamdulillah. Al-mutajawizina 'anil haqqi ila al-batil. Melewati hak Ini itu bagus. batasannya yang benar sampai situ dia terusin ya akhirnya batil. Iya, nggak boleh. Alhamdulillah jangan. Itu kita mah. Kalau kita begini prakteknya, kalau mampu hindarin. Kalau ngomong akan menjadi masalah, jangan ngomong. Kalau bisa dihindarin, hindar. Nah kita mah, nih gue jajarin dikit doang sih. Kadang kelewat, tapi efeknya mah, masya Allah saya tanya, semakin banyak, ya semakin banyak. Ini semakin banyak petugas keamanan, polisi segala macam ya kan? Kenapa kekacauan semakin banyak? Astagfirullah. Ya. Kenapa kekacauan semakin? Orang mah harusnya begini. Orang kalau sekolah kelas 1 naik ke kelas 2 kudunya yang pelajaran kelas 1 yang kelas 2 udah bisa. Benar nggak sih? Kenapa sekarang? Sekarang kita berpatokan udah naik kelas baik, mau bisa mau kagak ini naik, guys. Sehingga kita orang-orang tinggal kelas itu merasa malu sekarang. Gak usah malu, ngapain malu? Yang menjadi ikro Allah bisa ya ikro baik, hati-hati lah belum bisa baca Quran, bisanya ikro ya ikro baik, mbak. Mau bisanya ikro, maksain ke Quran ya kayak ayam negeri ngeliat geledek. Yang bisanya ikro, lagi pengen masukin Quran. Tuh oke belakang. Ya bingung. Nah, makanya kita gitu. Bang, manusia yang hebat itu versi Islam bukan manusia yang memiliki A, B, C, D, E, F, G. Kalau begitu, Nabi Isa hina dong. Nabi Isa nggak punya apa-apa. Nabi Isa. Bahkan nanti di depan ada lagi omongan, kalau mau dibandingin, lu ngapa kagak sholat? Lu ngapa kagak ngaji? Ya, saya baru-baru mau ngaji, baru-baru mau sholat. Emang apa? Sibuk saya kerja. Kalau kagak kerja saya kagak makan. Lihat Nabi Isa. Betapa susahnya Nabi Isa walau biar seluruh ibadah. Nggak berani ninggalin ibadah. Ya lu kerja, wayang ngaji, wayang ibadah. Saya jadi bos, megang PT. Kagak sempat saya ngaji ke Al-Mukhlasin, rumah saya mah dekat situ. Man kalau saya ngaji, kagak sempat meeting kadang-kadang mendadak. Dihadapin nama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, nih lihat. Kayaan lo apa kayaan dia kata Allah? Kayaan saya mah kerajaan saya minal masyriq ilal maghrib. Mulai dari bumi daerah timur sampai bumi daerah barat. Walam yadkhul ibadah. Dan dia tidak pernah meninggalkan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kita timbang angkop-angkoban orang mau jamaah mau ngapain? Timbang angkop-angkoban orang mau ngaji mau dagang apa? Sohbatul zalim menutup mata hati untuk mencari kebenaran. Yang ketiga, wanisyanul dzunubi al-madiyati, melupakan dosa yang masa lalu. Dosa-dosa masa lalu dilupakan begitu saja, tidak ada rasa penyesalan. Pernah meninggalkan sholat, pernah meninggalkan puasa, pernah zina, pernah ngambil hak orang, gak pernah dijadikan barometer untuk melaju lebih baik, malah dilupakan seolah-olah hal itu biasa. Bahkan bisa dilakukan berulang-ulang. Nah ini menyebabkan hati semakin gelap, jauh dari kata kebenaran. Bi'ayyam fala'anha min ghairi nadri, dengan cara melupakan dari dosa tanpa ada penyesalan. Dosa dilakuin banyak banget. Bohong besar apa bego bohong? Udah pembeli, ya udah pembeli, ngerti pembeli, udah keponggok bahasa orang, udah keponggok. Gua jujur acak-acakan, gua bohong lagi beda. Gua jujur acak-acakan dihancur nih, reputasi bisa rusak. Gua praktek-praktek kebohongan mulai ilegal. Wa tulul amal, yang terakhir yang keempat
apa? Tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Taraqqubu ma yastab'idu husuluhu. Mikirin fokus kepada sesuatu yang jauh dari berhasil. Gua kalau punya duit 3 miliar memang enak kali sholat gua udah tenang, ngaji juga gak mikirin apa-apa. 3 miliar emang kerjanya ngapain bang? Ngesol. Ujuk, ngesol, karena ketinggi banget. Itu namanya ulul amal. Udah aja sih kerjain, syukurin, nikmatin apa yang ada sekarang. Emang kita punya duitnya 70.000, embat baik. Warteg bawa 20.000 juga nyelap banget. Iya, gak usah mikirin orang yang begitu-begitu. Jangan usah makan dibandingin. Nah kalau dibandingin kita sama Nabi, Nabi juga, ya Allah enak banget jadi umat mah. Muludan dimakan saya doang makanan memperah, coba zaman saya berjuang sampai mau bagi. Saya zaman bertiga sholat depan Ka'bah, siapa yang mau nulungin? Tapi lihat keselesaiannya. Yo, karena jangan dulu apa? Wal alim wa an Ali anna Allah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Ali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna asyadda ma atakhawwaf alaikum khaslatan. Sesungguhnya perkara yang sangat aku takuti dari kalian ada 2. Kata Nabi, umatku, gua gak takut sama 2 perkara doang nih kejadian sama lu. Gua mah gak takut lu susah, gak takut lu kaya, gak takut lu gak punya apa-apa. Gua gak takut rezeki mau punya. Yang ditakutin apa nih penyebab susah? Ittiba'ul hawa, ngikutin hawa nafsu. Hancur orang gara-gara ngikutin nafsu. Banyak banget contohnya. Gak usah kita sebut, gak bisa paham. Banyak orang ngikutin hawa nafsu, akhirnya blank, akhirnya beliau gara-gara ngikutin pengen. Kalau mau pengen mah ya Allah, semua manusia gak punya pengen, tapi kan ngerem karena ada batasan-batasan syariat yang kita khawatirkan. Kalau mau pengen banyak, siapa manusia yang kagak pengen banyak? Semua gak pengen banyak. Direm pakai syariat yang bukan hak kamu, jangan. 22. Kelahiran tahun 2002. Kalau dia ngambil seni, dia ngambil orang ngambil, masa saya kagak ngambil ya kata. Jangan. Jangan, dia mah hukumnya kena dia, kita jangan. Yang kedua, tulul amal. Saya takut umat saya kebanyakan kepengen. Iya, kalau salah butuh apa nih? Butuh AC ini, AC misal, atau AC ini, atau nggak AC ini. Kalau duit gua ada 2 miliar, gua yang cat, ya nggak usah pakai dibangun, malu-maluin bunjuk. Kalau mending ngasih orang, tunjuk doang. Jika dia makan bawang banyak uangan. Ya Allah. Jangan begitu bang. Udah aja. Emang kita nggak punya uang, kita punyanya tenaga, datang dari jam 8 sampai jam 10 kita bebersih di musola, udah gurih banget. Iya nggak? Ini datang kakak lagi ngomong. Mau ngapain? Iya, makanya bang, dari lumayan normal aja. Ya nggak? Mudah-mudahan tempat ini bisa kita hindari. Udahlah, bersyukur aja apa yang ada. Duit hilang berapa? Gocap. Orang yang di kantong yang di ATM lebih banyak agak lu pikirin. Syukurin yang ono, jangan gocap lu seselin. Iya kan? Begitu lah. Makanya jangan. Ya, udah gak usah mikir macam-macam. Kita hidup pengen tenang. Karena kunci kebahagiaan itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsulnya mutmainnah, emosinya tenang. Ya kan? Kalau udah mutmainnah, radiyatan. Kalau udah tenang, Allah redha.
Kalau Allah udah redho, fadkhuli Fi ibadi wadkhuli jannati. Udah selesai itu. Mau ngapain lagi? Kalau udah masuk surga mah. Betul. Apa yang mau kita cari? Ya, mudah-mudahan apa yang dinasehatin sama Imam Abdullah bin Mas'ud jadi motivasi buat kita agar kita terhindar dari segala kemaksiatan. Mudah-mudahan kita semakin giat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita punyanya mata, kita punyanya pengen, kita punyanya mampu, kerjain semampu kita. Kayak kita budak dunia dulu jam 7 sampai jam 5 sore kuat kita. Coba ibadah begitu. Pulang kita nih saya. Muludan mulai jam 8 pulang jam 12 agak kuat. Tapi kalau kerja mulai dari jam 7 sampai jam 12 kuat enggak? Buset. Kalau muludan pagi di Al-Mukhlasi mulai jam 7 atau jam 8 misal. Ya misalnya selesai jam 12 contoh ini contoh doang. Itu pas mau berangkat nggak paling dulu ngelihat udah ada orang belum, begitu kan? Emang laku kita begitu sih, udah ada orang belum di situ. Kalau udah rame, tak kali jam 9, tapi giliran ngudak duit yang tujuannya cuma ke perut, yang juga bakal nanti diperebutkan oleh keturunan kita dari jam 7 sampai jam 5 orang uyel. Tapi buat kuburan kita penting. Tapi buat hisab kita penting. Buat melancarin jembatan Shiratal Mustaqim kita penting. Mudah-mudahan kita kehindar dari itu dan bisa tingkatin kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah.